beberapa karakter Marvel mengalami perubahan signifikan saat beralih dari halaman komik ke layar lebar. Meskipun adaptasi film seringkali menambahkan elemen menarik, ada juga karakter yang justru kehilangan daya tarik utamanya. Dalam beberapa kasus, versi live action membuat tokoh-tokoh ini terasa lebih dangkal atau bahkan kehilangan identitas yang melekat pada mereka di versi komik. Langsung saja simak selengkapnya ya. 1. Taskmaster. Dalam komik, Taskmaster adalah sosok antagonis dengan kemampuan unik yang memungkinkannya meniru gerakan siapapun hanya dengan melihatnya satu kali. Karakter ini sering muncul sebagai musuh tangguh yang mengandalkan strategi dan keahlian bela diri, serta menjadi pelatih bagi banyak penjahat dan tentara bayaran di Marvel Universe. Identitas asli Taskmaster adalah Tony Masters, seorang tentara yang rela kehilangan ingatannya demi kemampuan luar biasa ini. Ketika karakter ini diadaptasi ke layar dalam film Black Widow 2021, banyak perubahan besar dilakukan. Identitasnya diubah menjadi Antonia Dreykov, anak dari musuh utama film tersebut. Bukannya menjadi karakter penuh karisma dan kecerdasan, Taskmaster versi film lebih banyak bertindak seperti boneka yang dikendalikan, kehilangan pesona dan keunikan versi komiknya. Tidak adanya dialog berarti dan hubungan personal yang lemah membuat karakter ini tidak meninggalkan kesan mendalam. Bahkan kemampuan menirunya pun tidak ditampilkan dengan eksplorasi yang menarik. Penonton tidak diberi banyak kesempatan untuk melihat seberapa canggih teknik Taskmaster dalam meniru gaya bertarung tokoh lain. Alhasil, karakter ini gagal tampil sebagai ancaman signifikan atau bahkan sebagai karakter yang menarik. Bagi banyak penggemar komik, Taskmaster versi live action terasa seperti bayangan dari potensi aslinya. 2. She-Hulk. Jennifer Walters atau She-Hulk dalam komik dikenal sebagai karakter yang menyenangkan, kuat secara fisik, dan cerdas secara hukum. Ia juga memiliki ciri khas breaking the fourth wall yang kemudian menjadi bagian dari identitas uniknya. Di dunia komik, ia tetap menjalani kehidupan profesional sebagai pengacara sembari menghadapi konflik sebagai pahlawan super, memberikan banyak ruang untuk perkembangan karakter yang seimbang antara dunia nyata dan supranatural. Dalam serial She-Hulk versi live action, Jennifer Walters mengalami banyak penyesuaian. Fokus cerita yang terlalu condong ke arah komedi situasional membuat banyak momen penting terkesan remeh. Penyelesaian konflik yang terlalu cepat dan penggunaan lawakan di tengah situasi serius juga mengurangi dampak dramatis karakter ini. Transformasi fisik She-Hulk pun tidak selalu konsisten secara visual, memberikan kesan produksi yang belum matang. Meskipun mempertahankan elemen meta dengan breaking the fourth wall, serial ini gagal menyampaikan kedalaman konflik emosional dan profesional yang biasa ditemui dalam versi komiknya. Alih-alih menjadi gambaran perempuan kuat dan profesional, She-Hulk versi live action lebih sering terjebak dalam alur narasi yang tidak membangun karakter dengan cukup baik. Akibatnya, tokoh ini terasa kurang kuat dan kurang menggugah simpati penonton. 3. Inhumans. Dalam komik, Inhumans merupakan ras manusia hasil eksperimen Kree yang memiliki kekuatan unik melalui proses terigenesis. Mereka hidup di Attilan dan dipimpin oleh Black Bolt, seorang raja yang hanya dengan suaranya bisa menghancurkan kota. Dunia komik menggambarkan Inhumans sebagai kelompok elit dengan struktur pemerintahan yang kompleks dan kisah penuh intrik politik dan filosofi kebangsaan. Versi live action dari Inhumans yang tayang sebagai serial TV justru tidak berhasil menampilkan nuansa tersebut dengan baik. Produksi yang terbatas membuat kota Attilan terlihat sederhana, bahkan kurang meyakinkan sebagai tempat tinggal ras super. Karakter-karakter penting seperti Medusa, Karnak, dan Black Bolt sendiri kehilangan kedalaman serta kekuatan khas mereka. Kostum dan efek visual pun tampak ketinggalan zaman, jauh dari ekspektasi penggemar.
Salah satu hal yang paling banyak dikritik adalah penulisan cerita yang terkesan tergesa-gesa dan membingungkan. Transformasi Medusa menjadi karakter tanpa kekuatan sejak episode awal hingga ketidakmampuan Black Bolt untuk tampil sebagai pemimpin karismatik menjadi sorotan utama. Alih-alih menjadi kisah epik tentang konflik kerajaan super, Inhumans versi live action lebih menyerupai drama keluarga dengan kualitas rendah yang gagal menggambarkan skala cerita dalam versi komik. 4. Graviton. Franklin Hall alias Graviton dikenal di komik sebagai salah satu musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi oleh Avengers. Ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi gravitasi dengan sangat presisi dan kekuatan destruktif yang bisa menghancurkan kota. Sebagai ilmuwan dengan kecerdasan tinggi, Graviton sering menjadi ancaman global dan tidak jarang membuat seluruh tim pahlawan kewalahan dalam menghentikannya. Ketika karakter Marvel ini muncul dalam serial Agents of S.H.I.E.L.D., ekspektasi tinggi langsung muncul di kalangan penggemar. Namun, yang ditampilkan jauh dari potensi yang dimiliki versi komiknya. Franklin Hall tampil sebagai tokoh yang terlalu banyak berbicara tanpa menunjukkan dampak nyata dari kekuatannya. Bahkan ketika akhirnya ia berubah menjadi Graviton, penggambaran kekuatannya tidak pernah mencapai skala epik yang semestinya dimiliki oleh karakter sekelas dirinya. Alih-alih menjadi penjahat tingkat atas, Graviton lebih terasa sebagai ancaman musiman biasa. Tidak ada eksplorasi mendalam terhadap kekuatannya, dan konflik yang melibatkan dirinya tidak memberikan dampak besar terhadap dunia dalam cerita. Sayangnya, ini membuat Graviton terasa seperti peluang yang terbuang, sebuah karakter dengan potensi luar biasa yang tak pernah terrealisasi dengan baik di layar. 5. Venom. Spider-Man 3, Eddie Brock dalam versi komik merupakan jurnalis yang jatuh dalam keputusasaan dan akhirnya menyatu dengan simbiota untuk menjadi Venom. Karakter ini memiliki kedalaman emosional yang kuat, mencerminkan konflik batin antara sisi manusia dan alien yang terus bertarung dalam satu tubuh. Sebagai musuh Spider-Man, Venom terkenal karena kekuatan brutalnya serta kebencian mendalam terhadap Peter Parker. Ketika Venom pertama kali muncul di layar lebar dalam Spider-Man 3, 2007, penggambaran karakter ini banyak menuai kritik. Eddie Brock versi film terasa kurang kuat secara naratif dan cenderung tampil sebagai karakter arogan yang cengeng. Aktor Topher Grace tampil dengan gaya yang jauh dari kesan gelap dan menyeramkan seperti yang dihadirkan versi komiknya. Akibatnya, transformasi menjadi Venom pun terasa kurang berdampak, sisi tragis dan kelam yang biasanya melekat pada Venom sama sekali tidak tergali. Karakter ini hanya tampil sebentar dan langsung dijadikan bagian dari konflik besar tanpa cukup waktu untuk membangun latar belakang. Tanpa perkembangan karakter yang signifikan, Venom dalam Spider-Man 3 terasa seperti musuh tambahan, bukan ancaman utama yang seharusnya mengubah arah cerita secara dramatis.